Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kepada kami, untuk kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu dan pencerahan-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-12 dan 13 untuk Bapak Ibu dan saudara. Ayat 12 dan 13 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berlindung pada Tuhan. Saudara, Daud, dia bukan saja seorang raja, tetapi Daud juga adalah sosok pribadi yang memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim dengan Allah. Setiap pagi Daud datang kepada Allah. Setiap pagi dia bersyukur, dia memuji Allah. Bahkan setiap pagi dia menyampaikan segala persoalan, pergumulan kepada Allah di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dihadapi oleh Daud? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita menemukan di sana, saudara, bahwa Daud hidup dikelilingi oleh orang-orang yang fasik. Daud dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang yang suka membual, orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang suka berbohong, penipu, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, sekalipun banyak orang di sekitar dia yang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, Daud tetap setia kepada Allah. Buktinya di dalam ayat yang ke-8 dan 9, di tengah-tengah situasi, kondisi, lingkungan yang tidak mendukung dia, yang berusaha untuk mempengaruhi dia, yang menyeret dia untuk jauh daripada Allah. Tetapi Daud di dalam ayat yang ke-8 dan 9 berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau." Saudara, ini sebuah tekad dan sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang Daud. Dia tidak ikut arus lingkungan, dia tidak arus dunia, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap berlindung kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku." Saudara, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung dia, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah, yang selalu melakukan kejahatan dan kejahatan, Daud tetap hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak goyah imannya. Dia tetap berdoa kepada Allah, "Tuntunlah aku, lindungilah aku, sertailah aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Daud bukan hanya dia seorang raja, tetapi dia memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara?
Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang berusaha untuk menarik kita ke jalan yang sesat. Mampukah kita berkata seperti Daud di dalam ayat yang ke-8? Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mampukah kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 dan 11, Daud juga menghadapi orang-orang yang tidak jujur. Daud menghadapi orang-orang yang hatinya atau batinnya busuk, yang lidahnya itu merayu-rayu untuk supaya dia melakukan kejahatan. Yang kerongkongan mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-10, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Tetapi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Daud di dalam kesemuanya itu dia tetap berlindung kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Karena itu dia menutup doanya di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu. Saudara, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi semua orang yang mempercayakan diri kepada Allah, mempercayakan hidupnya kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Daud selanjutnya? Dia akan bersukacita, dia akan bersorak-sorai. Orang yang bernaung, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan bersorak-sorai, dia akan bersukacita, dia akan bersukaria. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, luar biasa, pemazmur mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah Tuhan, dan dia selalu menyertai, melindungi, menjagai setiap orang-orang percaya seperti perisai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa kita masih terus berjuang untuk melawan virus corona. Hari-hari ini pemerintah juga terus-menerus berusaha untuk menghambat laju perkembangan virus corona. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah gejolak perekonomian yang tidak menentu, kepada siapa kita akan berlindung? Hanya kepada Tuhan saja. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Alkitab katakan dia akan mengalami sukacita, dia akan bersukaria, dia akan mengalami kedamaian. Bahkan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan memagari dia dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang cukup, anugerah Tuhan yang besar akan selalu menjaga dan melindungi kita seperti perisai. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menopang hidup kita, Tuhan terus melindungi dan menjagai kita, Tuhan terus memagari kita dengan anugerah Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 13 ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui keteladanan dari seorang Daud yang sekalipun hidup di satu lingkungan yang tidak baik, hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berdosa, tetapi dia tetap setia dan berlindung kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan lingkungan yang berusaha untuk menariknya untuk masuk ke dalam kehidupan dosa, Daud tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan kami bersyukur juga karena Engkau menjaga dan melindungi kami. Ketika kami mempercayakan diri kami kepadamu, Engkau akan melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau melingkupi kami dengan anugerah Tuhan, Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu setiap hari seperti perisai. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, yang pagi ini mereka semua mendengar firman-Mu. Tuhan akan memberkati, melindungi dan menjagai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.